那手笔啊！上！竟然设计谋杀远渡，可是死罪。可以，请大人，我备好了。我替家。如今是一场恶战。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Paper Reaper episode 16-18. Di bagian sebelumnya, akhir dari peperangan saudara keluarga Jisuan membuat Yang Mihua tewas dan mengalami kekalahan. Sehingga Chansing memerintahkan kepada Stelling dan Dilin untuk membawa pasukannya melakukan pembantaian kepada seluruh perwira yang bekerjasama dengan Yang Mihua. Pada keesokan harinya, beberapa komandan mengalami kenaikan pangkat. Selain itu, Geising juga telah tewas di tangan wakilnya sendiri yaitu Lai Hong di saat perjalanan menuju ibu kota. Sehingga Lo Minghai memerintahkan kepada Jenderal Lin Bing dan Lu Bo untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Lai Hong. Di sisi lain, Xiu justru diturunkan pangkatnya menjadi wakil komandan cadangan. Ia juga dikirim bersama teman-temannya ke barat daya wilayah perbatasan. Sementara di wilayah timur terjadi pemberontakan oleh para budak suku iblis yang berhasil menyapu bersih provinsi timur, yang merupakan ulah dari seorang master iblis bernama Weisha. Scene berlanjut yang mana kita dibawa ke cerita flashback di masa muda Xiu, di mana Xiu bersama Geising sedang menuju wilayah timur milik Marquis Zhu yang merupakan seorang bangsawan. Di sana terlihat banyak dari para penduduk suku iblis yang dijadikan sebagai budak yang disiksa. 小兔崽子也落上，滚！进来，这是命令。 Sampai di sana, Marquis Zhou langsung menghampiri Geising. Ternyata, kedatangan Geising adalah untuk meminta pasukan budak dari Marquis Zhou. Dan alasan pasukan Geising banyak menelan korban dalam pertempuran 5 tahun terakhir melawan suku iblis. Ia juga sudah mengusulkan hal tersebut kepada para pihak keluarga. Namun, Marquis Zhou berusaha menentangnya. Karena para budak itu adalah hak milik pribadi. Ia juga selalu teratur dalam membayar pajak teritorial kepada keluarga Jisuan. Geising sependapat kalau budak suku iblis cukup kuat jika membiarkan mereka maju ke garis depan. Tidak hanya dapat mengurangi pengeluaran keluarga dalam menggaji para pasukan, perekrutan para budak juga dapat sangat mengurangi korban dari para prajurit. Xiu juga setuju dengan hal itu, karena keputusan Geising dapat melindungi budak. Karena jika para budak mendaftar di pasukan, maka mereka akan memiliki status militer. Menurut hukum keluarga, sebagai rekan prajurit, mereka juga akan dilindungi dari para bangsawan yang sering melakukan penyiksaan. Geising memberitahu kalau ada jauh lebih banyak suku iblis dibandingkan manusia di wilayah timur. Jika terus memperlakukan mereka seperti budak, cepat atau lambat akan terjadi sebuah konflik. 的半兽人数量远多于人，为了加速建立一个新的秩序了。 Pada malam harinya, para bangsawan terlihat sangat keberatan dengan keputusan Geising, yang mana dia ingin merekrut budak mereka. Sehingga Marquis Zhou ingin melakukan rencana pembunuhan kepada Geising. Ia akan berencana mengadakan perjamuan bersamanya terlebih dahulu. Singkat waktu, Geising dan Xiu pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju perjamuan Marquis Zhou. Di perjalanan, Geising merasa ada yang mengikutinya, sehingga ia mempercepat laju kudanya. Tak berselang lama, mereka mendapatkan serangan dari pasukan berpanah dan juga dikepung oleh mereka, sehingga mereka berdua pun bergegas untuk bersembunyi. Setelah itu, Geising dan Xiu langsung melakukan penyerangan kepada pasukan tersebut. Namun setelah menumbangkan beberapa pasukan, mereka tiba-tiba diserang lagi oleh lebih banyak pasukan dari sebelumnya. Scene berganti di perjamuan Marquis Zhou. Ia mendapatkan informasi menggembirakan dari bawahnya yang mengabarkan bahwa Geising telah tewas. Di waktu yang sama, Geising tiba-tiba hadir dalam perjamuannya bersama Xiu. Di sini, ketika Geising merasa sempat kesakitan pada lengannya, Xiu menjelaskan kalau mereka berdua sempat ingin dihabisi oleh sekumpulan prajurit. Sehingga Marquis Zhou dan teman-temannya berpura-pura tidak tahu dan berakting merasa khawatir kepada Geising. Kemudian Geising berpikir kalau kejadian penyerangan itu sepertinya terlalu kebetulan. Ia curiga bagaimana bisa para prajurit itu tahu kalau Geising akan pergi menuju perjamuan Marquis Zhou di sebuah restoran. Tak lama kemudian pasukan Geising pun datang mengepung mereka semua.
Geising memaksa Marquis Zhu agar mau menandatangani perjanjian berisi tentang perikutan 3/4 budak. Mendengar ucapan itu, para bangsawan justru menentang hal itu. Lantas, Geising pun menunjukkan sebuah bukti mengenai rencana Marquis Zhu yang ingin menghabisinya. Ia secara terang-terangan membuktikan bahwa hidangan di perjamuan itu telah diracuni, sehingga ia pun memberikan penawarnya ke dalam hidangan itu. Alhasil, para bangsawan pun mau menandatangani surat perjanjiannya. 竟然设计谋杀远东，可是死罪之物。可以星大人，我备好了，我替下。 Kembali ke masa sekarang, terlihat seorang pangeran kedua keluarga Liu Feng bernama Liu Fengming sedang memberitahu ayahnya Liu Fengxian mengenai kekuatan keluarga Jisuan yang telah dikirim ke wilayah timur untuk melawan para pemberontak, yang artinya garis pertahanan barat laut seharusnya sedang kosong. Ia berencana mengirim pasukan ke sana demi melakukan penyerangan. Ia juga menyarankan agar pamannya dikirim ke sana, karena telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin pasukan. Namun, kisah menentangnya karena pamannya sudah tua dan kesehatannya tidak terlalu baik. Ming kembali menyarankan sepupunya bernama Shao Chen yang memimpin pasukan. Kisah lagi-lagi tidak setuju sebab pengalaman Shao Chen terlalu minim. Juga dia itu tidak pernah memimpin pasukan untuk berperang. Kisan kemudian berencana akan mengirimkan pasukan Qi Bingbao untuk melakukan perencanaan. Di sisi lain, tampak sedang ada diskusi keluarga Jisuan mengenai pemberontakan di wilayah timur. Dilin mengusulkan agar semua yang ikut serta dalam pemberontakan harus dieksekusi untuk mengejutkan mereka yang memberontak sebagai peringatan. Menurut Chang Xing, setidaknya membutuhkan 200.000 pasukan untuk mengeksekusi ratusan ribu massa, sedangkan wilayah timur tak memiliki pasukan sebanyak itu. Sehingga Dilin pun menyarankan agar mengerahkan pasukan dari provinsi Glok dengan berdamai dengan pasukan Lehong dan membiarkannya mengirim pasukan untuk memerangi pemberontakan. Akan tetapi, semua orang di rapat itu tidak setuju. Karena jika berdamai dengan Lehong, kemungkinan akan terjadi pemazulkan oleh Dewan Tetua yang akan menyebabkan banyaknya pemecatan jabatan. Kemudian Chang Xing menutup rapat dengan berencana akan membiarkan Lu Bo mengirim beberapa divisi untuk menekan pemberontakan. Di wilayah barat, bawahan Xi Jin bernama Mingge melaporkan tentang pergerakan Liu Feng yang akhir-akhir ini semakin meningkat, yang mana mereka telah mengumpulkan hampir 100.000 pasukan dan melatih setiap harinya. Xin Ji was-was dengan pergerakan pasukan Xing Bibao dari istana Liu Feng, sehingga ia memerintahkan agar memperkuat pertahanan benteng garis depan. Selain itu, para pasukan juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan kota. Tak berselang lama, seorang prajurit melaporkan kalau Xiu telah tiba. Ia menyuruhnya untuk mengarahkan Xiu ke kamp cadangan terlebih dahulu. Setelah itu, Ming pun mengantarkan Xiu bersama Bai Chuan ke kamp cadangan, yang sebagian besar prajurit di sana baru saja direkrut. 这些人平常不用训练。不过大人也安全嘛。什么时候去见大统领？大统领军务行。元泰。 Lalu Mingke mempertemukan Xiu dan seorang perempuan bernama Yuan Tai dan langsung meninggalkan mereka. Yuan Tai kemudian mengajak Xiu dan Bai Chuan untuk berkeliling tempat latihan prajurit cadangan. Yuan Tai sempat meremehkan Xiu yang menurutnya tidak akan bisa beradaptasi di divisi cadangan. Mendengar itu, Bai Chuan pun menjadi tak terima, sehingga Yuan Tai terang-terangan menantangnya. 能找到这个地方已经很不错了，在远东可是声名赫赫呀。家里都是为家族效力，我砍，你砍。 是个彩头，比如说。 Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun berlomba. Bagi siapa saja yang sampai terlebih dahulu ke atas bukit, maka dia akan menang. Di perjalanannya, mereka berdua saling menyerang untuk menghalangi satu sama lain. Bahkan di saat bergelantungan di pohon, pertarungan mereka menyebabkan Yuan Tai terpental dan terjatuh ke lumpur hisap. Lantas, Bai Chuan langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Saat memanjat tebing batu, tiba-tiba saja Bai Chuan nyaris terjatuh ke bawah. Untung saja dia itu sempat diselamatkan oleh Yuan Tai. Alhasil mereka berdua secara bersama-sama sampai di garis finish. Perlombaan itu justru membuat mereka menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Di sisi lain, terlihat Xin Jin akhirnya pergi menemui Xiu. Ia merasa sangat senang bertemu dengan Xiu. 我太激动了，不像话。
林将军了。去，自己练。哎，阿秀，你不知道这里干什么？走，老哥跟你会有好看的。 Di waktu yang sama, Baekhyun dan Yuan Tai tampak sudah kembali dari bukit. Scene pun berganti yang memperlihatkan putri ketiga keluarga Liu Feng, yakni Liu Fengshuang. Di sana juga ada dua temannya bernama Ying Mulan dan Xia. Tampaknya Shuang berencana akan mengumpulkan dan mengirimkan pasukan ke wilayah perbatasan Jisuan. Setelah itu terjadilah scene flashback yang menceritakan tentang Shuang. Di saat ia sedang melatih, Xia memberitahu kalau benteng es, sebuah benteng perbatasan, mendapatkan laporan mengenai pertempuran sejauh 800 mil melawan pasukan Jisuan. Lalu Shuang memutuskan untuk menemui ayahnya di ruangannya. Namun Shuang tak dapat menemuinya karena sedang ada diskusi bersama kakaknya. Di ruangan Kishan, terlihat putra tetua bernama Liu Fengqing dan juga ada Ming. Kishan berencana akan mengirimkan seseorang untuk memimpin pasukan menuju pertempuran di benteng es. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk pergi berperang ke sana. Lantas, Kishan pun membiarkan mereka berdua untuk pergi dari ruangannya. Dan ia akan menyuruh Shuang untuk masuk ke dalam ruangannya. Sampai di ruangan Kishan, Shuang langsung meminta kepada ayahnya agar memimpin pasukan ke benteng es. Namun, ayahnya sempat menolaknya karena para veteran yang sangat menjunjung tinggi patriarki. Shuang pun kemudian berusaha meyakinkan kepada ayahnya agar mau untuk mengirimkannya ke sana. Tak lama, pada akhirnya Shuang pun mengumpulkan pasukan dan akan memimpin mereka menuju benteng es. 如今是一场恶战，他们知道刘浮屠不容轻伤。 Sampainya di benteng es terjadi peperangan melawan keluarga Jisuan yang juga mengharuskannya untuk ikut berperang. Bahkan ia juga sempat terkena anak panah hingga kemudian satu persatu dari pasukan kavaleri berhasil ia tumbangkan. Singkat waktu, pasukan Shuang mengalami kemenangan mutlak pada pertarungannya. 2 tahun kemudian, di saat Shuang sedang melatih para pasukannya, tiba-tiba saja Xing datang. Ia dengan sangat sombong memberitahu perintah dari ayah mereka, bahwa mulai hari itu ialah yang akan memimpin pasukan benteng es. Sementara Shuang akan mundur ke belakang untuk menangani beberapa logistik. Kembali di ruangan Shuang, Xia tampak sangat kesal setelah mengetahui Shuang yang tidak lagi memimpin benteng es. Di waktu yang sama, tibalah seorang prajurit yang melaporkan bahwa King sedang dalam bahaya. Scene kemudian berganti pada peperangan keluarga Liu Feng melawan Jisuan di Sungai Fen. Di sana terlihat Xing sama sekali tak punya nyali untuk bertarung dan sangat ketakutan. Tak berselang lama datanglah Shuang bersama pasukannya untuk membantu pasukan Xing, yang membuat seluruh pasukan menjadi sangat bersemangat. 刘封家的将士们，对双将军，杀了他！ Tak pada segentar, Shuang maju ke garis depan peperangan. Singkat waktu, di sebuah aula utama, Shuang yang baru saja tiba disalahkan oleh Ming karena pertempuran di Sungai Fen menyebabkan 100.000 prajurit tewas. Bahkan, King yang sudah diselamatkan oleh Shuang tanpa rasa malu malah menyalahkan Shuang yang datang terlambat dalam peperangan. Setelah itu, datanglah Kishan. Lagi-lagi, Xing yang sang pengecut kembali menyalahkan Shuang atas kekalahan pertempuran. Sehingga menurutnya, Shuang harus segera dihukum. Namun Kishan tak setuju karena pertempuran di Sungai Fen tidak sepenuhnya merupakan sebuah kekalahan. Shuang juga dapat membaca situasi perang dan mampu untuk mundur tepat waktu. Alhasil, Shuang telah berhasil menyelamatkan para prajurit. Mendengar pernyataan itu, King justru membantahnya dan bersikeras agar Shuang segera dihukum. Ucapan itu justru membuat Kishan menjadi sangat marah terhadapnya. Dia menyalahkan King sebab ambisinya sendiri yang ingin memimpin pasukan benteng es. Lantas, King pun akhirnya menjadi sadar diri dan mengakui kesalahannya kepada Shuang. Kemudian, Kishan mengatakan kalau situasi saat itu, keluarga Jisuan dan keluarga Lin semakin menguat. Demi meningkatkan moral pasukan Liu Feng, Kishan secara resmi menobatkan Shuang menjadi komandan keluarga seumur hidup. 父亲，我族历史，此事我意已决，我愿接受册封。刘封是。
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.